Kinerja keuangan Pam Banjarmasin kembali menunjukkan tren positif. Pam Banjarmasin memaparkan laporan keuangan hasil audit tahun buku 2025 dalam ekspos neraca komparatif yang digelar di Aula Pam Banjarmasin Jalan Ahmad Yani Pal 2,5 Banjarmasin Timur, Jelang Kamarian, Selasa 30 Juni 2026. Berdasarkan hasil audit, perusahaan membukukan laba bersih sekitar 50,4 miliar rupiah atau meningkat lebih dari 4 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 46,6 miliar rupiah. Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama Pam Banjarmasin, Zulbadi, dalam ekspos neraca komparatif hasil audit per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025. Nang dihadiri Direktur Operasional Irwan Firmana, Direktur Umum dan Pemasaran Yulia Rianasari, serta Ketua Dewan Komisaris Edi Wibowo. Zulbadi memadahkan, laporan keuangan Pam Banjarmasin kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian yang sudah diraih selawas 25 tahun berturut-turut sejak 2001. Tahunan tahun 2025 ada satu kewajiban yang harus kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab publik perusahaan, yaitu kita harus menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja periode tahun buku 2025. Ini merupakan bentuk tanggung jawab daripada direksi komisaris untuk akuntabilitas dan transparansi, bahwa apa yang dititipkan kepada direksi, apa yang dititipkan kepada komisaris dalam mengelola perusahaan ini perlu dipublikasi, disampaikan tanggung jawabnya dalam bentuk penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja tahun 2025. 9 miliar dalam setahun dan sebulan. Kemudian di tahun 2025 5 miliar itu total pendapatan yang kita dapatkan dalam satu periode pembukuan tahun. Ketua Dewan Komisaris Pam Banjarmasin, Edi Wibowo Waitakoni, memadahkan peningkatan laba didorong oleh bertambahnya jumlah pelanggan, meningkatnya pendapatan non-banyu, serta efisiensi pada sejumlah biaya operasional. Perusahaan akan terus memperkuat tata kelola supaya kinerja positif tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Edi Wibowo menyatakan kinerja perusahaan juga memperoleh apresiasi matan pemerintah. Berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri, Pam Banjarmasin meraih predikat baik, sementara penilaian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali menempatkan perusahaan pada kategori sehat. Edi Wibowo menegaskan capaian ini menunjukkan perusahaan terus mengalami perbaikan. Namun permajaan jaringan pipa yang sudah lawas tetap harus dilakukan supaya pelayanan kepada pelanggan semakin optimal. Dari 5 kecamatan itu diprioritaskan. Tapi dari semua itu kan mana yang kondisinya memang lebih utama, dari faktor usia pipa, kepadatan penduduk. Nah, itu kita tahap pertama. Kenapa dibagi beberapa tahap? Sesuai dengan kemampuan keuangan. Apakah ada usaha lain? Ya, kita berusaha minta ke provinsi bantuan, ke pusat. Nah, kalau dalam setahun 2 tahunnya ada bantuan, nanti kan tidak perlu waktu 5 tahun. Dalam 2 tahun mungkin selesai. Ini yang kita lakukan. Nah, sehingga masyarakat itu supaya bisa memahami, wah, bukan daerah tertentu, tapi ada skala prioritas, sehingga kedepannya semuanya akan terlayani dengan baik, lancar. Selama kita melakukan proses ini, ya tidak mungkin kita memberikan kenaikan tarif kepada, kita memberikan fokus pelayanan. Selesai tidak ada kenaikan. 26, 27 itu kita belum ada kepikiran lagi, tapi yang kita memberikan pelayanan. Berapa Pak total untuk yang pipa permajaan itu Pak, yang ke barat tadi berapa totalnya untuk anggaran? Total 85 Pak. 5 miliar. 85 miliar. Ya, tugas kami di direksi yang mengawasi, memantau terhadap renbis yang dilaksanakan oleh rekan-rekan direksi. Ini sudah sesuai dengan renbisnya atau tidak. Kemudian targetnya bisa terlaksana tidak, sehingga kolaborasi ini kan bisa meningkatkan kinerja PDAM ke depan yang akan lebih baik. Edi Wibowo optimis pelayanan nang semakin baik wan tata kelola nang konsisten, kinerja keuangan maupun tingkat kepuasan pelanggan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.